Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Pagi itu, udara kota terasa panas meski matahari baru saja naik. Jalanan dipenuhi kendaraan yang saling berebut ruang, dan suara klakson bersahut-sahutan. Di antara hiruk-pikuk kota besar itu, seorang pria berjalan perlahan di trotoar. Penampilannya sangat sederhana, bahkan bisa dibilang memprihatinkan. Rambutnya panjang tak terurus, bajunya kusam penuh tambalan, celananya lusuh, dan sendalnya sudah tipis nyaris putus. Di pundaknya, ia membawa sebuah karung besar yang terlihat berat. Banyak orang yang melewatinya menoleh dengan tatapan aneh. Ada yang mengernyitkan dahi, ada yang menutup hidung karena mengira pria itu berbau tidak sedap, ada pula yang hanya sekadar melirik sinis, lalu berpaling seolah tidak ingin terlibat. Bagi kebanyakan orang, ia hanyalah gembel yang hidup di jalanan. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Dengan langkah pelan, pria itu terus berjalan hingga berhenti di depan sebuah gedung besar yang berdiri megah. Gedung itu adalah sebuah bank ternama, tempat orang-orang berpenampilan rapi datang untuk mengurus tabungan, investasi, maupun pinjaman. Dinding kacanya berkilau, pintu otomatisnya terbuka dan tertutup setiap kali ada orang masuk atau keluar. Beberapa orang yang melihat pria lusuh itu berhenti tepat di depan pintu bank langsung berbisik-bisik. "Dia mau apa masuk ke bank?" Paling numpang ngadem. Aneh, mana mungkin orang seperti itu punya urusan di bank. Pria itu tidak menghiraukan bisikan atau cibiran orang-orang. Dengan tenang, ia melangkah masuk melewati pintu kaca yang terbuka otomatis. Begitu ia masuk, hampir semua mata di dalam bank secara refleks menoleh ke arahnya. Di ruang tunggu bank itu, terlihat orang-orang berpenampilan necis. Ada yang memakai jas, ada yang memakai kemeja mahal, ada pula ibu-ibu sosialita dengan tas mewah menggenggam ponsel terbaru. Mereka semua tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Namun begitu pria lusuh itu melangkah, suasana mendadak berubah. Beberapa orang menatapnya dengan tatapan meremehkan. Sebagian tertawa kecil, dan ada pula yang menggelengkan kepala tidak percaya. Seorang satpam yang berjaga di pintu sempat ragu. Dengan langkah cepat, ia menghampiri pria itu dan mencoba bersikap tegas namun sopan. "Pak, ada keperluan apa di sini? Kalau hanya ingin berteduh, mohon maaf, ini bukan tempatnya." Namun pria itu menjawab dengan suara tenang. "Saya ingin membuka tabungan, Pak. Tolong tunjukkan saya ke bagian customer service." Satpam itu sempat terdiam. Ia menatap pria itu dari atas sampai bawah, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Beberapa orang yang mendengar jawaban itu langsung tertawa kecil. Ada yang berbisik sinis, "Buka tabungan? Dengan uang apa? Jangan-jangan uang recehan hasil minta-minta di jalan." Meski dihujani cibiran, pria lusuh itu tetap tenang. Ia tidak marah dan tidak tersinggung. Wajahnya tetap datar, bahkan ada sedikit senyum yang membuat orang lain semakin bingung. Satpam akhirnya menghela napas panjang dan mengarahkan pria itu ke meja customer service. Langkahnya pelan, seolah setiap mata yang menatap menjadi beban tersendiri. Namun pria itu tetap melangkah dengan mantap. Sesampainya di meja, seorang pegawai muda menyambut dengan raut wajah kaku. Matanya jelas memancarkan rasa meremehkan. Dengan nada setengah bercanda, pegawai itu berkata, "Selamat pagi, Pak. Bapak benar mau buka tabungan di sini? Kalau boleh tahu, uangnya berapa? Setoran awal di sini tidak kecil loh. Jangan-jangan nanti uangnya cuma recehan 1.000-2.000. Pegawai itu terkekeh kecil sambil melirik ke rekan kerjanya. Rekannya yang duduk di meja sebelah ikut menahan tawa. Bahkan beberapa nasabah yang antre tak kuasa ikut tersenyum sinis mendengar ucapan itu. Namun sekali lagi, pria lusuh itu tidak menunjukkan reaksi marah. Dia hanya menundukkan kepala sedikit, lalu berkata pelan namun jelas, "Saya ingin buka tabungan. Tolong bantu saya, bukan hak siapapun untuk menertawakan." Ucapannya terdengar tegas meski keluar dengan nada halus. Kata-kata itu sempat membuat ruangan hening sejenak, namun tak lama, seseorang di ruang tunggu kembali berbisik dengan nada mengejek. "Buka tabungan? Paling uangnya hasil ngemis. Bank sebesar ini bukan tempatnya." Tatapan meremehkan semakin menjadi-jadi.
Bahkan ada seorang ibu-ibu kaya yang menutup hidung sambil berkata dengan suara cukup keras, "Kalau begini caranya, bank ini bisa jadi tempat kumuh. Harusnya orang seperti dia tidak dilayani." Namun pria itu tetap berdiri di depan meja customer service, tidak bergeming sedikit pun. Di wajahnya masih tersungging senyum kecil, seolah semua hinaan itu tak berarti apa-apa. Hari itu, tak ada yang tahu bahwa di balik karung lusuh yang ia bawa, tersimpan sesuatu yang akan mengubah pandangan semua orang di ruangan itu. Tidak ada yang menyadari bahwa gembel yang mereka hina dan tertawakan ternyata bukan orang sembarangan. Sosok sederhana itu datang bukan hanya untuk membuka tabungan, melainkan juga untuk memberi pelajaran berharga. Bahwa menilai orang hanya dari penampilan luar adalah sebuah kesalahan besar. Setelah pria lusuh itu menyampaikan niatnya untuk membuka tabungan, suasana di dalam bank berubah semakin tidak nyaman. Pegawai muda yang bertugas di meja customer service tidak langsung melayani. Ia justru menatap pria itu lama, lalu tersenyum sinis. Senyum yang bukan ramah, melainkan penuh meremehkan. "Pak," ucapnya dengan nada seolah menggurui. "Bapak yakin mau buka tabungan di sini? Bapak tahu kan, ini bank besar, bukan sembarang tempat. Setoran awalnya tidak kecil, dan tidak semua orang bisa langsung dilayani begitu saja. Jadi saya sarankan, mungkin Bapak bisa mencari bank lain yang lebih sederhana, lebih sesuai dengan kondisi Bapak." Kalimat itu diucapkan dengan nada manis, tapi jelas terasa menusuk. Seolah-olah pegawai itu sudah yakin bahwa pria lusuh tersebut tidak akan sanggup memenuhi syarat bank. Seolah-olah ia tidak pantas berada di sana. Pria itu menundukkan kepala sejenak. Ia menarik napas panjang, lalu menatap langsung pegawai muda itu dengan tatapan tenang. "Saya tahu aturan di sini," jawabnya pelan. "Dan saya sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk membuka tabungan. Tolong bantu saya. Bukankah tugas Anda melayani setiap nasabah, tanpa membedakan penampilan mereka?" Pegawai muda itu terkejut mendengar jawaban tersebut. Namun bukannya sadar, ia justru semakin menampakkan wajah meremehkan. Dengan nada yang terdengar lebih ketus, ia berkata, "Bapak jangan tersinggung. Haisingi mengingatkan. Banyak orang datang ke sini hanya untuk coba-coba, bahkan ada yang niatnya tidak jelas. Bank ini bukan tempat untuk orang yang sekadar ingin bermain-main." Seorang pria berpakaian rapi yang duduk di ruang tunggu ikut menimpali. Dengan suara cukup keras agar orang lain mendengar, ia berkata, "Hahaha, betul sekali. Mana mungkin orang seperti dia bisa buka rekening. Lihat saja penampilannya, bawa karung besar, sandal jepit, baju penuh tambalan. Sudah jelas bukan kelasnya." Beberapa nasabah lain ikut tertawa mendengar komentar itu. Ada yang menoleh sambil tersenyum sinis. Ada pula yang sengaja menghela napas panjang seolah terganggu dengan kehadiran pria lusuh tersebut. Seorang ibu-ibu yang duduk tidak jauh dari meja customer service bahkan menggeleng-gelengkan kepala. Dengan suara lantang ia berkata, "Kalau bank ini menerima orang seperti itu jadi nasabah, nanti banknya bisa dipenuhi gembel semua. Sudah bau kotor malah merepotkan." Suasana bank mendadak dipenuhi bisik-bisik, tawa kecil, dan cibiran. Pria lusuh itu menjadi pusat perhatian, bukan karena kagum, tapi karena dianggap aneh, dianggap tidak pantas, dianggap seperti orang salah tempat. Namun yang paling menyakitkan datang dari pegawai bank itu sendiri. Alih-alih melayani, ia justru berdiri dan berkata sambil mengangkat alis, "Begini saja, Pak. Kalau Bapak memang benar-benar serius, tunjukkan dulu uang yang mau ditabung. Kalau jumlahnya sesuai, barulah saya proses. Tapi kalau cuma bawa recehan atau uang kecil yang tidak cukup, lebih baik jangan buang waktu saya dan nasabah lain." Ucapan itu membuat beberapa orang langsung tertawa, seolah-olah adegan ini menjadi hiburan di tengah antrean panjang mereka. Pria lusuh itu diam sejenak, tatapannya tidak berubah, masih tetap tenang. Senyumnya pun tetap tersungging tipis di wajahnya. Seakan semua hinaan, tawa, dan cemoohan itu tidak berhasil menggoyahkan hatinya. Dengan nada suara yang lembut tapi penuh keyakinan, ia berkata, "Kalau begitu baiklah, saya akan tunjukkan uang saya. Tapi sebelum itu, izinkan saya berkata satu hal. Jangan pernah menilai orang hanya dari penampilannya. Karena terkadang, apa yang terlihat di luar tidak selalu sama dengan yang ada di dalam." Ucapan itu membuat suasana hening sejenak, namun hanya sebentar. Seorang pria muda yang duduk di pojok kembali berkomentar dengan suara mengejek, "Hahaha, wah, gembel sok bijak. Ayo tunjukkan, kalau memang punya uang. Jangan-jangan karung itu isinya cuma botol plastik bekas." Cibiran itu membuat beberapa orang kembali tertawa. Pegawai bank pun mengangguk dengan wajah menantang. "Baiklah, Pak. Silakan tunjukkan uang Bapak.
Saya dan semua orang di sini akan menilai sendiri apakah Bapak layak membuka rekening di bank ini atau tidak. Semua mata kini tertuju pada pria lusuh itu. Mereka menunggu dengan rasa penasaran bercampur meremehkan. Ada yang berdiri sedikit dari kursinya untuk bisa melihat lebih jelas. Ada yang mencondongkan tubuh ke depan. Bahkan ada yang mengangkat ponsel, siap-siap merekam dengan alasan ingin mengabadikan momen lucu. Namun di antara kerumunan itu, ada 1-2 orang yang tampak ragu. Mereka mulai bertanya-tanya dalam hati, mengapa pria itu begitu tenang? Mengapa ia tidak marah meski dihina berkali-kali? Apakah mungkin ia benar-benar membawa sesuatu yang mengejutkan? Pria itu lalu menunduk, meletakkan karung besar yang sejak tadi ia pikul di punggungnya. Gerakannya pelan, penuh kehati-hatian, seolah karung itu berisi barang berharga. Suara gesekan karung dengan lantai membuat suasana semakin hening. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Sebelum membuka karung itu, pria lusuh tersebut berkata sekali lagi dengan suara yang lembut namun tegas, "Saya datang ke sini dengan niat baik, untuk menabung hasil kerja keras saya selama ini. Jika Bayan Engki menerwakan silakan. Tapi ingatlah, jangan pernah remehkan seseorang sebelum kalian tahu siapa dia sebenarnya." Ucapan itu terdengar sederhana, namun terasa begitu dalam. Beberapa orang mulai merasa tidak enak hati, tapi bagi sebagian besar yang lain, mereka masih menganggap ini hanya omong kosong dari seorang gembel. Pria lusuh itu menunduk pelan, lalu mulai membuka ikatan pada karung yang sedari tadi ia bawa. Suasana bank yang sebelumnya penuh tawa dan cibiran kini berubah menjadi hening. Semua mata memandang ke arah karung lusuh itu. Orang-orang menahan napas, menunggu apa yang akan keluar dari dalamnya. Ada yang meyakini karung itu hanya berisi botol plastik, kardus bekas, atau mungkin pakaian kotor. Beberapa nasabah bahkan sudah menyiapkan ponsel mereka, ingin merekam dan menjadikannya bahan lelucon di media sosial. Mereka membayangkan, sebentar lagi akan melihat seorang gembel mempermalukan dirinya sendiri. Namun detik demi detik berlalu, dan pria itu dengan tenang mengeluarkan isi karung tersebut. Bukan botol plastik, bukan kardus, apalagi barang rongsokan. Yang pertama ia keluarkan adalah 1 ikatan uang tunai yang tebal. Uang 100 ribuan, tersusun rapi, dibungkus plastik bening bank, dan jelas masih segel resmi. Suasana mendadak senyap. Gelak tawa yang tadi bergema hilang seketika. Tatapan sinis berubah menjadi tatapan kaget. Pria itu tidak berhenti di situ. Ia kembali memasukkan tangan ke dalam karung, lalu mengeluarkan ikatan uang kedua, ketiga, keempat, hingga meja customer service penuh dengan ikatan uang tunai. Lembar demi lembar 100 ribuan tampak menumpuk. Nilainya jelas bukan puluhan ribu, bukan juga jutaan kecil, melainkan ratusan juta rupiah. Pegawai bank yang tadi meremehkan pria itu mendadak pucat. Tangan yang semula menggenggam pena kini bergetar hebat. Bibirnya kaku. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari reaksi rekan-rekannya, namun yang terlihat hanyalah wajah-wajah terkejut, mata terbelalak, dan mulut terbuka tak percaya. Seorang pria muda yang tadinya menertawakan sambil berkomentar pedas kini, hanya bisa menunduk, wajahnya merah padam. Ibu-ibu kaya yang tadi mengeluh sambil menutup hidung kini tidak berani bersuara sedikit pun. Semua tertunduk, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi cibiran. Hanya keheningan yang mencekam. Pria lusuh itu duduk perlahan di kursi di depan meja customer service. Dengan tenang ia merapikan ikatan uang yang ia keluarkan. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas oleh semua orang di ruangan itu. Inilah uang saya. Hasil dari kerja keras. Hasil dari apa yang sudah saya jalani bertahun-tahun. Saya datang ke sini hanya dengan satu niat sederhana, untuk membuka tabungan. Tidak lebih, tidak kurang. Kata-kata itu terasa menampar wajah semua orang yang tadi meremehkannya. Tidak ada lagi yang berani menertawakan. Beberapa orang bahkan menelan ludah keras-keras. Masih tidak percaya bahwa seorang pria berpenampilan seperti gembel bisa membawa uang tunai sebanyak itu. Pegawai muda yang tadi meremehkan berusaha tersenyum, namun jelas terlihat kaku. Dengan suara terbata-bata ia berkata, "Maaf Pak, saya tidak bermaksud meremehkan. Mari saya bantu proses pembukaan tabungan Bapak." Namun pria itu hanya menatapnya dengan tatapan teduh. Ia tidak marah meski jelas-jelas diperlakukan tidak pantas. "Yilhani berpeneno, saya sudah terbiasa diremehkan karena penampilan. Tapi saya ingin mengingatkan, jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di luar. Apa yang terlihat lusuh belum tentu hina, dan apa yang tampak mewah belum tentu mulia." Suasana ruangan makin hening. Kata-kata sederhana itu terasa begitu menusuk di hati setiap orang. Di saat itulah, kepala cabang bank keluar dari ruangannya.
Rupanya ia mendengar keributan yang terjadi. Begitu melihat pria lusuh yang duduk di depan customer service, wajahnya langsung berubah. Ia terburu-buru menghampiri dengan langkah cepat. "Selamat datang, Pak," ucapnya dengan nada penuh hormat sambil menjabat tangan pria lusuh itu. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan pelayanan kami. Kami tidak menyangka Bapak sendiri yang datang langsung ke sini." Kalimat itu membuat suasana kembali berguncang. Semua orang di dalam ruangan saling pandang dengan penuh kebingungan. Bagaimana bisa seorang kepala cabang bank yang biasanya sulit ditemui, apalagi dilihat melayani langsung, bersikap begitu hormat pada seorang pria yang penampilannya lusuh seperti gembel. Kepala cabang lalu melanjutkan ucapannya dengan suara mantap. "Beliau ini adalah pemilik salah satu perusahaan besar yang sudah lama menjadi nasabah prioritas kami. Biasanya urusannya ditangani langsung di kantor pusat, tapi ternyata hari ini beliau datang sendiri untuk membuka rekening baru di cabang ini." Ruangan bank sontak gempar. Semua yang tadinya menertawakan langsung terdiam 1000 bahasa. Pegawai muda yang tadi meremehkan nyaris tidak bisa berdiri karena gemetar. Para nasabah yang tadi mencibir kini menunduk malu. Pria lusuh itu tersenyum kecil. Dengan suara lembut ia berkata, "Saya hanya ingin melihat bagaimana sikap orang-orang ketika bertemu saya tanpa mengetahui siapa saya sebenarnya. Dan hari ini saya sudah mendapat jawabannya." Kata-kata itu membuat semua orang semakin terdiam. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Semua merasa tertampar oleh kenyataan bahwa mereka baru saja menghina seseorang yang jauh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan mereka. Sementara itu, kepala cabang dengan sigap memerintahkan semua pegawai untuk segera memproses tabungan pria tersebut dengan pelayanan terbaik. Tidak ada lagi senyum sinis, tidak ada lagi cibiran. Hanya tersisa wajah-wajah yang dipenuhi rasa hormat, rasa malu, dan rasa bersalah. Pria lusuh itu kembali berkata, "Uang ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang saya miliki. Saya tidak datang untuk menyombongkan, saya hanya ingin menunjukkan bahwa penampilan bukanlah ukuran nilai seseorang. Semoga hari ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua." Ruangan kembali hening, tapi kali ini bukan karena sinis, melainkan karena kagum bercampur rasa bersalah. Semua orang menyadari mereka telah salah menilai sejak awal. Dan hari itu, di dalam sebuah bank yang megah, karung lusuh yang semula ditertawakan. Setelah suasana bank menjadi hening karena tumpukan uang tunai yang memenuhi meja, kepala cabang bank berdiri di sisi pria lusuh itu. Dengan wajah tegang sekaligus penuh hormat, ia memperkenalkan sosok tersebut di depan semua orang. "Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan karyawan," katanya dengan suara lantang. "Pria yang kalian lihat hari ini, yang mungkin tadi kalian anggap remeh, sebenarnya adalah pemilik salah satu perusahaan besar yang sudah lama bekerja sama dengan bank ini. Beliau adalah klien prioritas yang biasanya tidak pernah datang langsung. Kehadiran beliau hari ini seharusnya menjadi kehormatan, bukan bahan tertawaan." Kalimat itu membuat ruangan semakin sunyi. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Semua kepala menunduk. Mereka sadar bahwa sikap mereka sebelumnya adalah sebuah kesalahan besar. Pegawai muda yang tadi menghina kini menunduk dalam-dalam. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menggenggam tangannya erat, tubuhnya gemetar, dan bibirnya bergetar tanpa mampu mengucapkan sepatah kata. Semua kata-kata sinis yang ia lontarkan sebelumnya kini, seperti batu berat yang menimpa kepalanya sendiri. Para nasabah yang tadi sibuk mencibir, yang menyebut pria itu tidak pantas masuk bank, yang menuduh karungnya berisi botol plastik, kini menundukkan wajah mereka. Ada yang mencoba menutup muka dengan ponsel. Ada yang berpura-pura sibuk dengan tasnya. Ada pula yang menggigit bibir menahan rasa malu. Pria lusuh itu duduk tenang. Ia menatap semua orang dengan pandangan teduh, bukan dengan amarah, melainkan dengan kebijaksanaan yang membuat suasana semakin menekan. Dengan suara pelan tapi jelas, ia berkata, "Saya tidak marah pada kalian. Saya sudah terbiasa dipandang sebelah mata karena penampilan. Tapi hari ini saya ingin menunjukkan sesuatu, bahwa menilai orang hanya dari luarnya adalah kesalahan besar. Kalian menertawakan saya karena melihat baju lusuh, sandal tipis, dan karung di punggung saya. Tapi kalian tidak tahu, di balik semua ini, ada cerita panjang, ada kerja keras, ada kehidupan yang tidak pernah kalian bayangkan. Semua orang mendengarkan dengan khidmat, tidak ada yang berani menyela. Saya sengaja datang seperti ini," lanjutnya, "karena saya ingin tahu, apakah manusia di sekitar saya bisa bersikap adil? Apakah mereka bisa menghormati orang lain tanpa melihat status atau harta? Dan sayangnya, saya menemukan jawabannya di sini. Banyak dari kalian gagal dalam ujian kecil ini."
Kepala cabang menundukkan kepala dalam-dalam, merasa malu atas perilaku karyawannya. Dengan nada rendah ia berkata, "Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas perlakuan tidak pantas ini, Pak. Seharusnya semua nasabah kami diperlakukan dengan hormat tanpa memandang penampilan. Kami bersalah." Pria itu tersenyum kecil, lalu berkata, "Tidak apa-apa, saya tidak akan memperpanjang masalah. Tapi ingatlah, satu hal yang harus kalian pegang. Jangan pernah remehkan orang lain. Kebaikan dan rasa hormat tidak membutuhkan syarat. Tidak ada untungnya menghina seseorang yang kalian anggap rendah, karena bisa jadi orang itu jauh lebih tinggi derajatnya di hadapan Tuhan, bahkan lebih tinggi kedudukannya di dunia." Kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar hati setiap orang yang mendengar. Pegawai muda yang tadi menolak untuk melayani kini tidak tahan lagi. Ia berdiri, menunduk dalam-dalam, lalu berkata dengan suara serak, "Saya benar-benar menyesal, Pak. Saya telah lancang, saya telah menghina tanpa tahu siapa Bapak sebenarnya. Tolong maafkan saya." Pria itu menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan. "Saya sudah memaafkan, tapi ingatlah, jangan ulangi kesalahan itu lagi. Setiap orang yang datang ke sini adalah nasabah, bukan objek untuk ditertawakan. Perlakukan mereka dengan hormat, sekecil apapun uang yang mereka bawa. Karena niat menabung adalah tanda bahwa seseorang sedang berusaha memperbaiki hidupnya." Pegawai itu terisak pelan, merasa tertampar oleh kebenaran yang sederhana namun tajam. Sementara itu, nasabah lain yang tadi paling keras mencibir, seorang pria muda dengan jas rapi, memberanikan diri untuk bicara. Dengan wajah tertunduk ia berkata, "Saya juga minta maaf, Pak. Saya ikut menertawakan Bapak. Saya benar-benar malu pada diri sendiri. Saya sudah salah besar." Pria itu menoleh kepadanya, lalu berkata, "Kesalahan itu bisa menjadi pelajaran. Selama kamu mau berubah, jangan ulangi lagi. Ingatlah, tidak ada manusia yang punya hak untuk merendahkan manusia lain. Kita semua sama, hanya peran dan jalan hidup yang berbeda." Suasana di bank itu kini dipenuhi rasa malu, sesal, sekaligus kagum. Orang-orang yang tadinya merasa lebih tinggi kini menyadari betapa kecilnya mereka di hadapan kebijaksanaan seorang pria yang tampak sederhana, kepala. Cabang lalu memerintahkan stafnya untuk segera menyiapkan segala dokumen pembukaan tabungan. Prosesnya dilakukan dengan cepat, dengan pelayanan terbaik. Semua pegawai berusaha menebus kesalahan dengan menunjukkan sikap sopan. Tidak ada yang berani bersikap setengah hati lagi. Namun sebelum menyerahkan dokumen, pria itu berkata satu kalimat lagi yang membuat semua orang kembali terdiam. "Ingatlah baik-baik, uang ini hanyalah benda mati. Nilainya bisa naik turun, bisa hilang dalam sekejap. Yang lebih berharga dari uang adalah sikap kita terhadap sesama. Kalau kalian hanya menghormati orang karena hartanya, kalian akan kehilangan hati nurani. Tapi kalau kalian menghormati siapapun, meskipun ia tidak punya apa-apa, kalian akan menemukan nilai sejati dari kemanusiaan." Semua orang yang mendengar kalimat itu merasa hati mereka diguncang. Bahkan seorang ibu-ibu yang tadinya paling nyinyir kini menunduk. Air matanya mengalir tanpa sadar. Ia merasa malu, menyesal, dan sekaligus tersadar bahwa selama ini ia terlalu sering menilai orang. Setelah seluruh proses pembukaan tabungan selesai, pria lusuh itu berdiri dengan tenang. Semua pegawai bank, dari yang paling muda sampai kepala cabang, berdiri untuk mengantarnya. Tidak ada lagi wajah yang meremehkan, tidak ada lagi tawa sinis, yang tersisa hanya tatapan penuh hormat bercampur rasa malu. Beberapa nasabah yang menyaksikan kejadian tersebut mencoba untuk merekam dengan ponsel mereka. Video singkat ketika pria itu membuka karung berisi uang tunai, ketika kepala cabang memperkenalkan identitas aslinya, hingga saat-saat pegawai bank meminta maaf, tersebar begitu cepat di media sosial. Tak butuh waktu lama, berita itu menjadi perbincangan hangat. Judul-judul sensasional bermunculan di berbagai platform. Pria lusuh yang ditertawakan ternyata pemilik perusahaan besar. Bank malu besar setelah menghina nasabah berpakaian sederhana. Jangan remehkan penampilan. Lihat siapa sebenarnya gembel ini. Masyarakat dibuat terkejut. Banyak orang yang awalnya tidak percaya, namun bukti video yang beredar begitu jelas. Di sana terlihat seorang pria sederhana dengan baju lusuh, sandal jepit tipis dan karung besar, duduk tenang di tengah bank. Lalu terdengar suara kepala cabang bank menjelaskan bahwa ia adalah pemilik perusahaan besar. Komentar demi komentar membanjiri media sosial. Ada yang kagum, ada yang merasa malu karena pernah berperilaku sama seperti pegawai bank itu, menilai orang hanya dari penampilan. Masya Allah, ternyata benar kata pepatah.
Jangan menilai buku dari sampulnya. Salut sama bapak ini, rendah hati sekali, meskipun kaya raya tapi tetap sederhana. Pegawai bank itu pasti menyesal seumur hidup. Semoga jadi pelajaran buat kita semua. Berita ini pun sampai ke media televisi. Reporter mendatangi kantor pusat perusahaan milik pria tersebut. Mereka mewawancarai beberapa karyawan di sana, dan semuanya membenarkan. Ya, betul. Beliau adalah pemilik perusahaan kami. Orangnya sederhana sekali. Beliau sering menolak memakai mobil mewah, lebih suka naik kendaraan umum atau jalan kaki kalau dekat. Bahkan kadang beliau memakai baju biasa saja, tidak ingin terlihat berlebihan. Publik semakin kagum. Mereka menyadari bahwa di dunia nyata, ada orang yang benar-benar tidak silau dengan penampilan, meskipun memiliki kekayaan yang besar. Sementara itu, di lingkungan sekitar bank, orang-orang masih membicarakan peristiwa memalukan tersebut. Seorang ibu rumah tangga yang sempat mencibir pria itu di dalam bank kini tidak bisa tidur nyenyak. Ia merasa menyesal karena menjadi bagian dari kerumunan yang menertawakan. Astaga, kenapa aku tadi ikut-ikutan? Padahal aku sendiri bukan siapa-siapa. Malah aku yang lebih miskin hati, karena merendahkan orang lain. Gumamnya dalam hati. Pegawai muda yang awalnya menolak melayani, kini dipanggil oleh kepala cabang. Dengan wajah penuh penyesalan, ia menerima teguran keras. Namun alih-alih marah, kepala cabang justru mengingatkan dengan kalimat tegas. Ini pelajaran seumur hidup. Kamu tidak hanya mempermalukan diri sendiri, tapi juga nama baik bank ini. Ingat baik-baik, setiap orang yang datang ke sini adalah nasabah. Jangan ulangi kesalahan bodoh itu. Pegawai itu menangis. Ia tahu, jika saja pria itu bukan orang berhati besar, ia mungkin sudah kehilangan pekerjaannya hari itu juga. Di sisi lain, pria lusuh itu sendiri justru tidak ingin memperpanjang masalah. Setelah selesai membuka tabungan, ia pulang dengan tenang, berjalan kaki seperti biasanya. Tidak ada rasa bangga berlebihan, tidak ada kesombongan. Justru ia merasa lega karena telah memberi pelajaran kepada banyak orang, tanpa harus meninggikan suara atau menyakiti siapapun. Namun, pelajaran itu justru berdampak luas. Orang-orang yang menonton videonya mulai merenung. Banyak yang tersadar bahwa selama ini mereka pun sering berlaku sama, meremehkan tukang beca, memandang rendah pemulung, atau bersikap acuh kepada orang berpakaian sederhana. Banyak orang akhirnya menuliskan pengakuan di media sosial. Saya malu, karena saya pun sering menilai orang dari baju dan kendaraan. Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati. Saya jadi ingat, dulu pernah menolak ditolong orang tua di jalan, hanya karena beliau terlihat kotor, padahal bisa jadi hatinya jauh lebih bersih daripada saya. Cerita itu kemudian menjadi viral, menyebar ke berbagai kota. Di warung kopi, di terminal, di pasar, orang-orang membicarakan si pria misterius yang datang ke bank dengan karung berisi uang. Ada yang kagum, ada yang penasaran, bahkan ada yang menganggapnya sebagai legenda nyata. Bagi para pegawai bank, kejadian itu menjadi pelajaran pahit. Mereka tidak akan pernah lupa rasa malu yang menyesakkan dada ketika rahasia pria itu terbongkar. Dan bagi masyarakat luas, kisah ini menjadi pengingat keras bahwa dunia seringkali menipu pandangan kita, bahwa kemewahan bisa dibuat-buat, sementara kesederhanaan sering menyimpan kekuatan yang tidak terlihat. Sejak hari itu, setiap orang yang memasuki bank itu disambut dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi wajah sinis, tidak ada lagi bisikan-bisikan merendahkan. Semua orang diperlakukan dengan hormat, apapun pakaian mereka, berapapun uang yang mereka bawa. Kejadian itu benar-benar mengubah cara pandang banyak orang. Dari sebuah peristiwa sederhana, lahirlah pelajaran yang sangat besar. Jangan pernah remehkan orang lain, karena kita tidak tahu siapa mereka sebenarnya, dan bagaimana perjalanan hidup yang mereka miliki. Setelah kejadian besar di bank itu menjadi perbincangan, banyak orang penasaran. Siapa sebenarnya pria lusuh itu? Bagaimana mungkin seorang pemilik perusahaan besar memilih untuk hidup layaknya orang biasa, bahkan sampai disangka gembel? Rasa penasaran itu akhirnya terjawab ketika sebuah media berhasil mewawancarai pria tersebut. Dengan wajah tenang, pakaian sederhana, dan sikap rendah hati, ia menceritakan sedikit kisah hidupnya. Saya lahir dari keluarga yang sangat miskin, katanya dengan suara tenang. Ayah saya hanya seorang buruh harian, ibu saya berjualan kecil-kecilan di pasar.
Untuk makan saja, kami sering harus berhutang. Saya merasakan betul bagaimana rasanya tidur dengan perut kosong, berjalan kaki puluhan kilometer karena tidak punya ongkos, bahkan pernah diusir dari kontrakan karena tidak mampu membayar sewa. Kisah itu membuat banyak orang terdiam. Sulit membayangkan bahwa pria yang kini dikenal sebagai pemilik perusahaan besar pernah menjalani hidup seberat itu. Ia melanjutkan, "Waktu kecil, saya sering dihina teman-teman karena baju saya robek dan kaki saya tidak beralas. Guru-guru pun ada yang memandang rendah saya karena tidak mampu membeli buku baru. Dari situlah saya belajar bahwa penampilan seringkali membuat orang menilai salah. Saya tahu rasanya diremehkan, direndahkan, bahkan dianggap tidak punya masa depan." Masyarakat yang mendengar ceritanya merasa terenyuh. Ternyata sikap rendah hati dan bijaksana yang ia tunjukkan lahir dari luka masa lalu yang dalam. Setelah beranjak dewasa, pria itu mulai bekerja keras. Ia mencoba berbagai pekerjaan, dari menjadi kuli bangunan, tukang angkut di pasar, hingga bekerja di bengkel. Tidak ada pekerjaan yang ia tolak, selama itu halal dan bisa menghidupi keluarganya. Saya tidak malu melakukan pekerjaan kasar. Justru dari situ saya belajar arti kerja keras, arti kesabaran, dan arti bertahan hidup. Setiap tetes keringat adalah guru terbaik bagi saya, ujarnya sambil tersenyum. Ketika usahanya mulai berkembang, ia tetap memilih untuk hidup sederhana. Ia menolak untuk memamerkan kekayaannya. Rumahnya tidak sebesar rumah para konglomerat lain, kendaraannya biasa saja, bahkan seringkali ia lebih suka naik transportasi umum. Bagi saya, hidup sederhana itu lebih menenangkan. Kekayaan sejati bukan diukur dari mobil mewah atau rumah megah. Kekayaan sejati ada pada hati yang tenang, keluarga yang rukun, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Katanya lagi, alasan lain ia memilih hidup sederhana adalah agar ia selalu ingat pada masa lalunya. Ia tidak mau terjebak dalam kesombongan yang membuatnya lupa diri. Kalau saya hidup mewah, mungkin saya akan mudah lupa bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Saya tidak mau kehilangan rasa itu, karena dari situlah saya belajar arti syukur. Saya ingin tetap ingat bahwa dulu saya tidak punya apa-apa, dan semua ini hanya titipan, ucapnya lirih. Banyak orang yang mendengar kisah itu merasa malu pada diri sendiri. Mereka yang sering mengeluh karena kurang harta, kini tersadar bahwa ada orang yang mampu bertahan dari kemiskinan dengan kerja keras, hingga menjadi sukses, tapi tetap tidak silau dengan kekayaan. Pria itu juga bercerita tentang alasan lain. Ia tetap berpakaian sederhana, bukan hanya karena ingin rendah hati, tetapi juga karena ia ingin menguji manusia di sekitarnya. Kadang saya sengaja keluar dengan pakaian lusuh, bahkan membawa karung seperti pemulung, bukan untuk berpura-pura, tapi untuk melihat bagaimana sikap orang-orang terhadap saya. Dari situ saya bisa tahu siapa yang benar-benar berhati baik, dan siapa yang hanya menghormati karena melihat harta. Kalimat itu menyentuh banyak hati. Betapa banyak orang yang akhirnya menyadari bahwa penghormatan yang mereka berikan seringkali bukan tulus, melainkan hanya karena status dan kekayaan. Dalam wawancara itu, ia juga menjelaskan bahwa perusahaan yang ia miliki dibangun dari bawah. Awalnya hanya sebuah usaha kecil dengan modal seadanya. Ia bekerja siang malam, menabung sedikit demi sedikit, hingga usahanya mulai tumbuh. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Semua butuh waktu, butuh kerja keras, dan butuh kesabaran. Saya pernah ditipu rekan bisnis, pernah rugi besar, bahkan pernah hampir bangkrut. Tapi saya tidak menyerah. Saya percaya, kalau kita jujur dan terus berusaha, Tuhan akan bukakan jalan, katanya penuh keyakinan. Kata-kata itu membuat banyak orang semakin kagum. Pria yang mereka kira hanyalah seorang gembel, ternyata menyimpan kisah perjuangan luar biasa. Dari titik nol, ia bangkit, membangun usaha, hingga akhirnya menjadi seorang pengusaha sukses. Namun yang paling menggetarkan hati orang adalah sikapnya setelah sukses. Bukannya berfoya-foya atau memperlihatkan kekayaan, ia justru memilih untuk tetap hidup sederhana, berbagi dengan orang yang membutuhkan, dan mengajarkan pelajaran berharga tentang rendah hati. Bahkan ia sering diam-diam membantu orang miskin di sekitarnya. Ada kisah seorang anak sekolah yang tidak mampu membayar SPP. Ia bantu hingga lulus. Ada tukang becak yang sakit keras, ia biayai pengobatannya. Namun semua itu ia lakukan tanpa publikasi, tanpa ingin dipuji. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Kalau kita diberi rezeki lebih, maka sudah sepatutnya kita berbagi. Karena sejatinya harta itu bukan milik kita, hanya titipan. Dan titipan itu harus digunakan sebaik mungkin, ucapnya sambil menunduk.
Cerita itu semakin memperkuat rasa hormat masyarakat padanya. Ia bukan hanya seorang pengusaha sukses, tapi juga sosok inspiratif yang mampu mengajarkan arti kemanusiaan. Orang-orang mulai sadar bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada angka di rekening, bukan pada mobil mewah atau rumah besar, melainkan pada hati yang ikhlas, rendah diri, dan mau berbagi. Hari itu kisah hidup sang pria lusuh membuka mata banyak orang. Dari seorang yang dianggap hina, ia justru mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya, bahwa kesuksesan sejati tidak membuat seseorang sombong, melainkan semakin dekat dengan rasa syukur. Hari-hari setelah kejadian di bank itu terasa berbeda, bukan hanya bagi para pegawai yang terlibat langsung, tetapi juga bagi masyarakat luas yang mendengar dan menyaksikan kisahnya. Berita tentang seorang pria lusuh yang ditertawakan di bank, namun ternyata adalah seorang pemilik perusahaan besar, telah menjadi pelajaran yang mengguncang hati banyak orang. Bank tempat kejadian itu berlangsung, kini mengalami perubahan besar. Para pegawai yang dulu terbiasa menilai orang hanya dari pakaian, kini jauh lebih berhati-hati. Mereka belajar untuk menyambut setiap nasabah dengan senyuman tulus, tanpa memandang berapa banyak uang yang dibawa. Tidak ada lagi suara cibiran, tidak ada lagi bisikan meremehkan. Semua orang diperlakukan sama, dari yang datang dengan jas mahal hingga yang hanya mengenakan pakaian sederhana. Bahkan, kepala cabang bank itu secara khusus membuat aturan baru. Setiap pegawai wajib mengedepankan sikap ramah dan profesional kepada siapapun, tanpa pengecualian. Ia berkata kepada timnya, "Kejadian kemarin adalah tamparan keras bagi kita. Jangan sampai terulang lagi. Kita bukan hanya mengelola uang, tapi juga menjaga martabat manusia." Sementara itu, di luar sana, masyarakat terus membicarakan sosok pria misterius itu. Banyak yang merasa kagum sekaligus malu. Kagum karena ketabahannya, rendah hati, dan kebijaksanaannya. Malu karena mereka sadar, seringkali mereka sendiri juga berlaku sama. Menilai orang hanya dari luar, menertawakan yang terlihat lemah, dan mengabaikan yang tidak tampak berdaya. Kisah pria lusuh itu menjadi bahan renungan di berbagai tempat. Di warung kopi, orang-orang tua menasihati anak-anaknya, "Jangan pernah remehkan orang, nak. Kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya." Di sekolah, guru-guru menjadikan cerita ini sebagai contoh nyata tentang pentingnya sikap hormat kepada sesama. Bahkan di media sosial, cerita ini tidak berhenti menjadi viral. Orang-orang membagikan kisah itu dengan kalimat sederhana, "Jangan menilai buku dari sampulnya." Suatu sore, beberapa hari setelah kejadian di bank, pria itu kembali muncul di depan publik. Ia menghadiri sebuah acara sederhana yang diadakan oleh komunitas sosial. Di sana ia diminta berbicara di hadapan banyak orang. Wajahnya tetap sederhana, pakaiannya masih lusuh, tidak ada tanda-tanda seorang konglomerat. Namun justru itulah yang membuat hadirin terdiam, memperhatikan setiap kata yang keluar dari bibirnya. Dengan suara pelan namun penuh ketegasan, ia berkata, "Saya sudah mengalami banyak hal dalam hidup. Dulu saya miskin, bahkan untuk makan pun sulit. Saya tahu rasanya ditertawakan, saya tahu rasanya dianggap rendah, dan kini ketika saya punya harta, saya sengaja memilih tetap hidup sederhana, agar saya tidak lupa dari mana saya berasal." Ia berhenti sejenak, lalu menatap hadirin dengan tatapan dalam. Kita seringkali terjebak pada pandangan sempit. Kita pikir orang kaya selalu berpakaian rapi, naik mobil mewah, dan tinggal di rumah besar. Kita pikir orang miskin selalu kumal, tidak punya arti, tidak layak dihormati. Padahal, hidup tidak sesederhana itu. Banyak orang besar yang memilih hidup sederhana, dan banyak orang kecil yang berhati besar. Kata-kata itu menusuk hati setiap orang yang mendengar. Ia lalu melanjutkan, "Saya sengaja masuk ke bank dengan penampilan lusuh. Bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk menguji hati manusia. Dan saya melihat sendiri betapa mudahnya manusia terjatuh pada kesombongan. Kita lupa bahwa pakaian hanyalah kain, uang hanyalah kertas, dan harta hanyalah titipan. Yang benar-benar membedakan kita hanyalah hati kita. Apakah kita punya rasa hormat? Apakah kita punya rasa belas kasih?" Hadirin terdiam, beberapa bahkan meneteskan air mata. Mereka merasa seperti sedang bercermin, melihat kesalahan diri sendiri. Pria itu lalu mengucapkan kalimat terakhir yang membuat semua orang tidak akan pernah melupakannya. "Ingatlah baik-baik, jangan pernah meremehkan orang yang terlihat kecil di matamu. Bisa jadi ia jauh lebih besar di mata Tuhan. Jangan pernah menertawakan orang yang menurutmu hina, karena bisa jadi ia jauh lebih mulia daripada dirimu." Ukuran manusia bukan pada harta, bukan pada pangkat,
tapi pada kebaikan dan kerendahan hatinya. Ucapan itu disambut dengan tepuk tangan panjang, bukan sekadar sebagai tanda kagum, tetapi sebagai tanda kebangkitan hati. Semua orang di sana sadar bahwa mereka telah mendapat pelajaran hidup yang tidak ternilai harganya. Sejak hari itu, masyarakat mulai berubah sedikit demi sedikit. Orang-orang menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap. Mereka tidak lagi mudah menertawakan pemulung, tidak lagi mengabaikan pengemis, tidak lagi menganggap rendah tukang becak atau tukang sapu jalanan. Sebaliknya mereka mulai belajar menghormati siapapun, apapun pekerjaannya, bagaimanapun penampilannya. Cerita tentang pria lusuh itu pun tetap hidup, tidak hanya sebagai gosip viral, tetapi sebagai kisah moral yang diwariskan dari mulut ke mulut. Ia Yakimaji meninggalkan tabungan di bank, tapi juga meninggalkan tabungan jauh lebih berharga di hati manusia. Tabungan berupa pelajaran, kebijaksanaan, dan kesadaran. Dan bagi mereka yang pernah menyaksikan langsung kejadian itu, pengalaman tersebut menjadi ingatan yang tidak akan pernah pudar. Setiap kali mereka melihat orang sederhana berjalan di jalan, mereka akan teringat pada satu hal. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena setiap manusia punya cerita yang tidak terlihat oleh mata. Pria itu sendiri kembali ke kehidupannya yang tenang, jauh dari sorotan, tetap dengan pakaian sederhana, tetap dengan sikap rendah hati. Ia tidak membutuhkan pengakuan dunia, karena baginya cukup bahwa ia telah menunaikan satu tugas penting. Mengingatkan manusia bahwa kemuliaan tidak pernah terletak pada pakaian atau harta, tetapi pada hati yang ikhlas dan perbuatan yang tulus. Dengan begitu, cerita ini pun berakhir. Dari seorang pria yang awalnya dianggap gembel, ia menjelma menjadi guru kehidupan bagi banyak orang. Ia datang membawa karung, tapi pulang meninggalkan pelajaran yang jauh lebih berat nilainya. Dan bagi dunia, ia bukan hanya seorang pemilik perusahaan, melainkan simbol dari kebenaran sederhana, bahwa rendah hati adalah kemewahan.